Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wal haqq. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami berterima kasih, kami bersyukur masih bangun, masih hidup kembali untuk menunaikan ibadah kepadamu. Dan ya Allah, kalau nanti kami misalnya akan mati, berilah kesempatan kami taubat, beri kami kesempatan untuk husnul khotimah, beri kami kesempatan yang terbaik memberi manfaat sebelum wafat. Hadirin penyimak muhasabah Ramadan rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Al-Quran yang kita baca, mushafnya, Al-Quran yang kita dengar suaranya, dan juga Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz adalah satu yang dahsyat. Bahkan dikatakan andainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, gunung akan tunduk terpecah belah karena takutnya kepada Allah. Itulah pelajaran agar menjadi pemikiran. Nah, dalam hadis, dalam riwayat lain dikatakan, "Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin." Surat Al-Waqiah 77-80. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang sucikan, diturunkan dari Allah, Tuhan semesta raya, alam semesta. Ayat lain mengatakan, disebutkan, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aqutti'at bihil ardu akullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu hadan nasa jami'a." Sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu niscaya gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang sudah mati dapat berbicara, tentu Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah, maka tidaklah orang-orang beriman itu mengetahui bahwa andainya Allah menghendaki semua orang akan beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada semua manusia seluruhnya. Namun Allah tidak menghendaki demikian. Nah, ini dapat dilihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 31. Maka beruntunglah kita, alhamdulillah, diberikan hidayah. Beruntunglah kau yang mengucapkan alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Segala puji bagi Allah yang sudah menunjuki kami untuk ini semuanya, dan kami tak akan mendapatkan petunjuk kecuali dengan hidayah petunjuk-Mu ya Arhamar Rahimin. Maka Al-Quran adalah warisan Nabi yang pantas dan sangat untuk kita jaga, kita pelihara, dan kita cicipi, kita nikmati, kita hafalkan, kita ajarkan, kita wariskan kepada cucu kita. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Afdalukum aw khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Yang paling utama, yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari tentang keutamaan Al-Quran. Beliau juga bersabda Nabi SAW, "Ta'ahadul Quran, fawallazi nafsu Muhammad biyadih, lahu asyaddu talaqqunan min iblil uquliha." Ikatlah Al-Quran itu karena demi Tuhan, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguh Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada seekor unta daripada tali tambatannya. Maknanya apa? Al-Quran kalau sudah kita hafal, maka sering-seringlah murojaah. Diikat dengan murojaah, diikat dengan mengulang-ulang, dan kalau misalnya sudah hafal, bawalah dalam sholat, jangan ditinggalkan.
Karena dikatakan oleh Nabi, kadang-kadang Al-Quran bisa lepas lebih cepat daripada lepas seekor unta dari tali tambatannya. Maka bagi yang menghafal Al-Quran, waspada dan jaga untuk murojaah senantiasa, jangan sampai dilupakan. Nabi juga bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, hadis Abdullah bin Umar, bahwa terkait iri dengki, rupa-rupanya dibolehkan iri dengki ini, tetapi hanya pada dua hal. Nabi mengatakan dalam suatu hadis, la hasada illa ala snain, rajulun atahullahu hadzal kitab faqama bihi ana al-laili wan nahar, rajulun atahullahu malan fa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Tidak boleh ada iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang diiri, orang yang Allah berikan kitab ini, Al-Quran, lalu dia membacanya setiap ujung malam dan ujung siang. Dan orang yang kedua yang boleh diiri adalah orang yang dianugerahi oleh Allah harta, lalu dia bersedekah dengannya setiap ujung siang dan ujung malam, sedekah subuh dan sedekah sore. Nah, akhirnya kemudian bagi yang menghafal Al-Quran, bagi yang membaca, bacalah pagi, siang dan malam, jangan sampai lepas. Nah, tadi kata Nabi, dia lebih mudah lepas daripada unta, daripada tambatannya. Jangan mudah melupakan. Cukuplah melupakan mantan, jangan melupakan Al-Quran. Nabi juga bersabda dalam satu hadisnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian kaum dengan Al-Quran dan merendahkan sebagian yang lainnya dengan Al-Quran juga. Maka masyhurlah kemudian bahwa rupa-rupanya Al-Quran ini menjadi kebanggaan. Di RRI beramai-ramai datang dari segala penjuru pelosok serui, kita sama-sama laksanakan MTQ, musabaqah tilawatil Al-Quran. Karena Masya Allah pesertanya banyak, Masya Allah banyak yang bersemangat, Masya Allah mudah-mudahan manfaat dan berkah maslahat bagi semua yang sudah berlelah-lelah berletih-letih untuk kemuliaan Al-Quran. Nah, pas mumpung bulan Ramadan juga, maka kemudian dahsyat luar biasa di bulan Ramadan ini menjadi paripurna. Karena sejatinya kalau dalam Ramadan sering kita dengar, kita mendoakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika wan nar. Ya Allah, kami minta ridhamu dan juga surga, dan ya Allah kami dijauhkanlah daripada dan neraka. Di bulan Ramadan 4 perkara kita merindukan surga, tetapi 4 perkara amalan ini surga merindukan kita. Dan yang pertama adalah tali Al-Quran, orang yang baca Al-Quran, maka perbanyak tadarus di bulan Ramadan. Yang kedua hafizul lisan, beri makan, menjaga lisan, ucapan dan tulisan. Yang ketiga mut'aimul ji'an, memberi makan yang kelaparan. Dan yang keempat adalah sama Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, sempurna paripurna bulan Ramadan kita dengan perbanyak baca Al-Quran, beri makan yang kelaparan dalam artian takjilan untuk masjid-masjid yang ibu akan antarkan, dan juga menjaga lisan dan ucapan. Dan alhamdulillah kita berpuasa Ramadan, dan ini sahur, hal yang terbaik untuk mengawali tasahur. Fil sahuri barakah, sahurlah di dalam sahur ada barakah. Mudah-mudahan bermakna, berguna, maslahat manfaat dunia akhirat. Nasrun minallah fathun qariba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.